Baik, terima kasih Bu Karo atas kesempatannya. Yang saya hormati Pak Irjen, bersama saya sudah hadir juga di sini, juga tentunya teman-teman komisi tim yang sudah hadir. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah bergabung. Mudah-mudahan bisa mendengarkan penjelasan dari kami terkait dengan persetujuan prinsip penggabungan. Yang pertama, pada tanggal 20 September 2021, Menteri Komunikasi dan Informatika telah menerima surat permohonan penggabungan dari PT Hacintri Indonesia atau yang kita kenal dengan PT H3I dan PT Indosat Terbuka, atau perintahkan proses evaluasi oleh tim evaluasi permohonan penggabungan penyelenggaraan telekomunikasi PT Indosat dan PT Hacintri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil evaluasi, tim merekomendasikan kepada penyelenggaraan telekomunikasi PT Indosat Terbuka dan PT Hacintri Indonesia dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan konsumen, menjaga iklim persaingan. Penggabungan untuk selanjutnya disebut dengan nama Indosat Ooredoo Hutchison atau kita singkat IOH. Ini yang kami dapatkan dari proposal yang disampaikan oleh kedua perusahaan tersebut. Diberikan dengan beberapa syarat dan ketentuan. Syarat yang pertama, IOH wajib melakukan penambahan site baru hingga tahun 2025 dengan jumlah layani oleh layanan seluler hingga tahun 2025 dengan jumlah desa atau kelurahan baru yang saat ini belum terlayani. Itu juga disampaikan di dalam proposal yang diajukan kepada Kementerian Kominfo. Yang ketiga, batas minimal throughput sesuai dengan proposal yang disampaikan, baik itu untuk download speednya maupun upload speednya. Dan yang terakhir, syarat dari ketentuan prinsip penggabungan, perusahaan gabungan ini wajib mengembalikan pita frekuensi radio kepada negara sebesar 5 MHz FDD atau 2 kali 5 MHz di pita frekuensi 2,1 GHz. Untuk proses pengembalian 5 MHz kan selama 1 tahun pada masa transisi ini di pita frekuensi 2,1. Terhitung sejak tanggal izin pita frekuensi hasil penggabungan tersebut ditandatangani. Selain itu, IOH juga wajib untuk menyantukan peraturan perundang-undangan. Persetujuan izin frekuensi radio hasil penggabungan juga akan ditetapkan nantinya melalui keputusan Menteri Kominfo untuk izin penyelenggaraan dan izin frekuensi atau izin pita frekuensi setelah persetujuan prinsip yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kominfo. Persetujuan prinsip Menteri Kominfo ini tidak mengurangi segala kewajiban PT Indosat Terbuka dan PT Hacintri Indonesia kepada negara, pemerintah, memenuhi hak-hak karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, serta semaksimal mungkin untuk melindungi dan menjaga sumber daya manusia SDM bangsa Indonesia di masing-masing perusahaan. Ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh teman-teman wartawan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Mungkin kepada yang ingin bertanya, kita mulai. Selamat sore, saya Fatia dari Bloomberg. Pak, ini izin prinsipnya sudah diberikan efektif pada kapan ya Pak? Izin prinsip mergernya ini. Terus kedua, alasannya untuk mengembalikan pita frekuensi apa Pak? Kenapa kalau nggak salah dulu kan sempat ada rencana untuk melangsungkan aja gitu kalau ada akuisisi frekuensi otomatis diterima oleh yang corporate action itu. Alasannya pemerintah untuk mengembalikan ke negara itu apa dan kenapa nunggu 1 tahun Pak? Itu berapa persen ya dari total frekuensi yang mereka dapatkan dari merger ini Pak? Makasih. Baik. Langsung aja ya Bu Rina ya supaya jelas ya satu persatu. Yang pertama tentang tanggal. Jadi persetujuan prinsip penggabungan ini ditandatangani Pak Menteri Kominfo itu pada hari Jumat, penggunaan spektrum frekuensi untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya.
Jadi dari hasil penilaian tim ada pemerintah dan diberikan masa waktu tenggang selama 1 tahun untuk menjamin kesinambungan pelayanan kepada masyarakat yang saat ini sudah menggunakan spektrum itu oleh baik oleh Tri H3I maupun oleh Indosat Uridu. Publik memanfaatkan frekuensi tersebut diberi kesempatan untuk mengembalikan lebih awal, tapi maksimal adalah 1 tahun. Kira-kira begitu ya, mudah-mudahan menjawab. Berapa persen? Berapa persen yang boleh saya jawab Pak? Iya, oke Pak Denny silakan. Betul. Ya. Jadi keseluruhan frekuensi khas Indosat itu 145 MHz. Yang diambil 10 jadi 135. Kembali adalah 2 kali 5 atau 10. Jadi menjadi 135. Kurang lebih sekitar 7% saja, ya. Oke, Bu Rina, mungkin yang lain. Selamat sore, Pak Ismail. Leo Pak dari Bisnis Indonesia. Ya. Pak mau bertanya Pak, itu kan 5 MHz itu yang diambil itu punyanya Tri atau punyanya Indosat yang pertama. Terus yang kedua setelah diambil nantinya apa yang akan dilakukan dari pita yang diambil itu? Gitu. Ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Untuk yang diambil 5 MHz ini belum ditentukan. Ini diberikan kesempatan kepada mereka berdua untuk memilih frekuensi mana yang akan dikembalikan. Karena yang nanti akan memanfaatkan kan PT IOH atau IOH ya perusahaan penggabungan yang baru. Jadi 2 kali 5 MHz itu yang kita tetapkan hanya di band 2,1 giganya. Tapi nanti apakah ini yang dikembalikan adalah band frekuensi yang sekarang digunakan Tri atau yang lakukan proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5 MHz ini akan ditawarkan kepada telco operator yang lain atau cellular operator yang lain. Ada prosesnya untuk itu gitu. Ada proses penawaran, kemudian kalau yang berminat lebih. Terima kasih Pak Ismail. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ada Bapak, izin ini melalui chat, pertanyaan dari Mas Despian dari Media Indonesia. Bagaimana soal alokasi frekuensi? Harapannya masih perlu ada evaluasi supaya jangan sampai perusahaan Baik, kalau melihat kondisi sekarang, ini adalah hasil optimal yang dilakukan evaluasinya oleh tim. Bahwa 2 kali 5 MHz atau 5 MHz gabungan nanti ke depan. Jadi itu sudah kita pertimbangkan dengan tingkat equilibrium atau keseimbangan terhadap industri, jumlah pelanggan dan kemudian rencana-rencana pencapaian ke depan, kualitas layanan dan sebagainya. Itu adalah unsur-unsur teknis yang sudah dipertimbangkan oleh tim evaluasi secara menyeluruh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Teman-teman, apakah ada... Kedua, ini ada pertanyaan lagi, dengan dikembalikan frekuensi ke negara, bagaimana dengan operator lain yang ingin merger konsolidasi? Setiap merger dan konsolidasi ini sifatnya adalah case by case. Jadi kami tentu menyambut baik program konsolidasi ini karena ini sejalan dengan yang sustainable secara keuangan dan secara kualitas dari jaringan dalam melayani masyarakat. Maka setiap melakukan proses merger penggabungan akan dilakukan evaluasi oleh perusahaan hasil merger tersebut. Jadi dipersilahkan dan hasilnya akan masing-masing sesuai dengan kondisi dan komitmen layanan dan pembangunan dan seterusnya. Oke, Bu Pasleo. Ada Pak, lagi Bu? Iya Pak. Mas Leo lagi. Iya, Pak Ismail, aku ada satu yang masih penasaran deh Pak. Kan salah satu penyebab itu dikembalikan itu adalah karena persaingan usaha Pak ya. Yang pertanyaanku, emang jika tidak dikembalikan akan terjadi persaingan usaha yang tidak sehat Pak gitu. Kemudian yang kedua, aku melihat kan bobot dari kewajibannya kan cukup banyak ya, kayak misalnya harus bangun sekian site, kemudian juga layanan harus meningkat. Nah kemudian dengan diambil bukannya nantinya itu akan menjadi lebih berat bagi perusahaan yang merger, padahal UU Ciptaker kan tujuannya untuk mempermudah gitu Pak. Terima kasih. Ya,
Mas Leo, pertanyaannya perlu kita buka ya, artinya kita bicaranya data dan fakta gitu. Jadi kita teman-teman melakukan evaluasi ini berdasarkan data dan fakta gitu. Data dari yang digunakan sekarang, berapa tingkat okupansi dan sebagainya, sehingga angka yang direkomendasikan untuk diambil 2,5 itu berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Jadi tingkat kesulitannya dan pemanfaatan spektrum, kemudian tingkat persaingan dan sebagainya itu adalah unsur-unsur secara menyeluruh di periksaan pembangunan berikutnya. Itu juga menjadi bagian yang dievaluasi oleh tim. Dan titik optimalnya itu terjadi adalah dengan pemanfaatan 135 MHz dari 145 yang dimiliki. Cukup ya, Bu Rina ya? Mungkin iya Pak, tidak ada lagi pertanyaan lanjutan sepertinya. Ya. Oke, saya kembalikan ke Bu Rina. Terima kasih, kami dari seluruh tim di sini mengucapkan terima kasih sekali lagi Ketua Tim Evaluasi, dan saya berdua dengan Pak Irjen yang hadir pada Pak Ismail beserta seluruh pimpinan dari SDPPI. Terima kasih juga diucapkan kepada wartawan yang telah hadir. Mungkin saat ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.